Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan mengenai materi tentang metode ortogonal polinomial. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu terhadap materi ini sedikit saja, karena supaya saat memasuki materinya tidak terlalu bingung. Di sini saya sudah membuat rangkuman PowerPoint yang saya buat berdasarkan sumber dari dosen saya. Nah, untuk uji beda rata grup perlakuan metode ortogonal ini terbagi menjadi dua. Jadi ada kontras ortogonal dan polinomial ortogonal. Untuk kontras ortogonal berdasarkan perlakuan atau faktor bersifat kualitatif. Sedangkan untuk polinomial ortogonal itu berdasarkan perlakuan atau faktor bersifat kuantitatif. Jadi ingat-ingat, kontras ortogonal itu merupakan perlakuan atau faktor yang bersifat kualitatif, sedangkan untuk polinomial ortogonal itu perlakuan atau faktor yang bersifat kuantitatif. Di sini saya sudah ada slide ya. Di sini. Jadi contoh kasusnya ini yakni dalam suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama. T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, T6 sama dengan 150 kg per hektar terhadap produksi padi menurut rancangan acak kelompok. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita bisa lihat tabel di sini ya, teman-teman. Bisa dilihat tabel 6.4 merupakan produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih. Baik teman-teman, langsung saja kita proses pada perhitungan studi kasusnya. Nah, untuk yang pertama prosedur MOP ini, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras berdebet tunggal yang diperlakukan seperti pada tabel 6.5. Nah, di sini sudah ada pada lampiran 7 ya. Saya langsung kasih tabelnya. Teng. Kemudian nanti kalian cari di situ data yang diambil itu adalah yang nomor 6. Di mana linearnya itu min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Kemudian sigma CI-nya itu adalah 70. Kemudian setelah itu didapatlah tabelnya tabel 6.5 koefisien ortogonal polinomial C untuk 6 perlakuan. Setelah itu langsung kita menghitung JK. JK itu adalah jumlah kuadrat. Hitung JK masing-masing kontras berdebet tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial. Functionnya sudah ada di sini. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini JK linier ya. Jadi tadi ada berapa JK? Ada JK linier, kemudian ada JK kuadratik, kubik, kuantik, kuintik ya. Nah, perhitungannya ini seperti perhitungan matematika biasa. Pertama, kita masukkan angkanya min 5. Untuk contoh ya, saya di sini memberikan contoh untuk JK1, JK yang linier. Sisanya sama seperti itu ya, tinggal dimasukkan saja. Kemudian dioperasikan seperti matematika biasa. Min 5 dikali dengan 20,496 ditambah min 3 dikalikan dengan 20,281 ditambah min 1 hasil dikalikan dengan 21,217 ditambah 1 dikalikan dengan 19,391 ditambah 3
dikalikan 18,832 ditambah 5 dikali 18,813. Kemudian dibagi dengan 4 kali 70. Nah, 70 ini dari mana? 70 ini hasil daripada sigma TC-nya ya, yang linear. Kemudian yang kuadratik ya pasti 84 sesuai dengan yang sudah tercantum di tabel 6.5. 4-nya itu dari jumlah kelompok yang di tabel 6.4. Nah, kemudian hasilnya itu min 14,588 kuadrat dibagi dengan 280, hasilnya 0,760. Langsung saja untuk perhitungan JK selanjutnya itu sama JK kuadratik seperti itu ya, plus 5 dikali 20,496 ditambah sebanyak N, kemudian dibagi 4 dikali 84 hasilnya 0,074. Sebelumnya ini sudah saya buktikan menggunakan kalkulator saintifik ya. Kemudian untuk selanjutnya JK3 atau JK kubik hasilnya 0,113,301. JK4, JK kuartik hasilnya 0,090,630. Kemudian untuk JK kuintik hasilnya 0,159,960. Perhitungan selanjutnya yakni uji F. Oleh karena semua kontras di atas berdebet tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. Untuk perhitungan F ini JKL ini berarti jumlah kuadrat linier ya. Untuk F1 ini JKL per kate galat. Nah, bagaimana sih cara mencari kate galat? Kate galat ini merupakan JK galat per DB galat. JK galatnya itu 1658,376 dibagi dengan DB galatnya sebanyak 15, maka hasilnya 110,558. Nah, angka 0 di depan itu untuk mempermudah saja ya. Kemudian hasilnya untuk F1 untuk yang linear ini 6,87. Saya tampilkan di pinggir. Kemudian untuk F2 ini hasilnya 0,67. Begitupun seterusnya ya. Di sini saya dilihat di tabel ini ya, di pinggir sudah saya bikin PowerPoint-nya, perhitungannya seperti biasa ya. Untuk F1 F1 linear, untuk F2 ini untuk yang kuadratik, F3 kubik, F4 kuartik, F5 kuintik. Oke. Teman-teman, JK galat itu dari mana? JK galat itu dari JK total dikurangi dengan JK perlakuan ya. Oke, langsung saja kita ke perhitungan selanjutnya ya. Oke teman-teman, dari hasil perhitungan untuk uji F semua kontras di atas berdebet tunggal sudah diketahui ya F hitungnya itu. Nah, setelah itu kita tarik kesimpulan. Nilai-nilai F ini jika dibandingkan dengan F 0,05 sama dengan 4,54 dan F 0,01 8,68. Maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linier yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linier nyata. F1 lebih besar dari F 0,05. Nah, bagaimana untuk mencari F tabel? F tabel ini rumusnya DF1 sama dengan K-1, DF2 sama dengan N-K. Nah, K ini merupakan jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu yang mempengaruhi, variabel terikat itu yang dipengaruhi. Kemudian untuk N-nya itu adalah jumlah observasi sampel pembentuk regresi. Nah,
F-tabelnya ini sudah diberikan oleh dosen. Kemudian setelah dicari, tadi sudah dicari ya, setelah dicari itu untuk V1-nya itu adalah 1, untuk V2-nya itu adalah 15. Di sini tabelnya, F-tabelnya. Nah, V1 itu yang yang horizontal. Kemudian yang V2-nya itu yang vertikal ya. Untuk perhitungan MOP yang keempat itu hitung JK sisa residual yang merangkum polinomial-polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas JK sisa terdiri dari, nah JK sisanya ini ada yang kubik, kuartik, kuintik ya, JK3, JK4, JK3, 4, 5. Nah, jumlah-jumlahkan JK yang tadi ya, JK yang sudah diperoleh. JK3 itu 0,113,301, JK4-nya 0,090,630, JK5-nya 0,159,960, dijumlahkan maka diperoleh 363,891. KT sisanya maka hasil dari JK sisa per V sisanya. JK sisanya tadi 0,363,891 dibagi 3 hasilnya 0,121,291, dan F sisanya itu merupakan KT sisa hasil 0,121,297 dibagi dengan KTG-nya 0,1105,558. Nah, KTG ini boleh dilihat di tabel 6,6 ya. Untuk selanjutnya teman-teman, kita menuju hasil ansira ya. Hasil ansira metode ortogonal polinomial terlihat pada tabel 6.6. Nah, di sini memang kami tidak disuruh dosen pengampu menjelaskan tentang ini karena memang materi ini belum dijelaskan oleh dosen kami. Jadi saya pribadi takut salah gitu ya. Tapi saya cantumkan di sini slide-nya. Jadi ada beberapa yang saya tahu, namun sisanya saya belum memahaminya. Jadi saya tidak memberanikan diri untuk menyampaikannya ya. Terima kasih teman-teman telah melihat video penjelasan mengenai metode ortogonal polinomial. Semoga hasil ini bisa bermanfaat bagi viewers dan juga bagi saya sendiri. Terima kasih.